wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arya Yunani, CKB dari Angkatan 9 tahun 2023. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan Bapak Vicky Agita Setiawan. Beliau adalah guru produktif agribisnis Ternak Unggas yang ada di SMKN 1 Bogor. Assalamualaikum Pak Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi yang nanti Bapak sebelum Bapak melakukan kegiatan perjalanan pembelajaran. Sebelum saya juga akan nantinya melakukan pengamatan pada jalannya kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian adapun kegiatan yang Bapak akan lakukan pada pembelajaran ada tujuannya gitu Bapak. Ya. Jadi tujuan saya melakukan pengamatan atau supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, sehingga nanti pada waktu kedepannya akan lebih baik lagi. Ya. Kenapa juga hari ini saya melakukan percakapan atau kita melakukan percakapan pra-observasi, supaya nanti pada waktu pembelajaran ada persiapan awal yang akan Bapak lakukan untuk lebih baik dari kegiatan pembelajaran tersebut. Adapun yang ingin saya sampaikan atau ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Vicky, yaitu yang pertama, apakah tujuan atau kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Baik, jadi untuk materi ke depan yang ingin saya ajarkan ke anak-anak atau peserta didik adalah pada materi VOVD, yaitu vaksin, obat, dan vitamin dan desinfektan. Nah, tujuan pembelajarannya salah satunya adalah untuk peserta didik itu mampu menguraikan atau memilah-milah apa saja yang dimaksud itu vaksin, obat, vitamin, desinfektan, bagaimana. Kemudian juga menelaah untuk atau penggunaannya ini, vaksin itu digunakan untuk apa, obat digunakan untuk apa, macam itu. Dan yang terakhir itu harapan saya adalah para peserta didik itu mampu menggunakan vaksin, obat itu dengan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku dengan dibutuhkan oleh hewan tersebut. Baik, berarti di dalam tujuan pembelajaran tadi Bapak ada 3 ya. Jadi peserta didik bisa mampu memilih, menelaah, kemudian mampu melakukan vaksinasi, serta obat-obatan yang akan digunakan dalam kesehatan anak. Dan yang saya tanyakan lagi, bagaimana cara atau bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti kira-kira dalam pembelajaran? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai nanti itu ada 2 yang harus dikuasai. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Dimana untuk yang pengetahuan itu para peserta didik dapat menguraikan atau dapat memahami yang seperti tujuan utama tadi, yaitu memahami apa itu vaksin, apa itu obat, apa itu vitamin, dan apa itu desinfektan. Karena tiap masing-masing itu kan ada kegunaannya masing-masing seperti itu. Dan yang kedua tentang keterampilan, jadi ya para peserta didik harus terampil dalam penggunaan vaksin, dalam melakukan vaksinasi, kemudian terampil dalam cara untuk pengobatan, kemudian juga cara untuk penggunaan desinfektan seperti itu. Baik Bapak, berarti untuk area pengembangan
dari Bapak itu adalah aspek pengetahuan serta aspek dari keterampilan. Kemudian saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas, mungkin dari segi strategi, model, serta metode pembelajarannya. Untuk model pembelajaran, rencana saya sesuai dengan di RPP atau modul saya itu saya menggunakan PBL, itu problem based learning. Kemudian nanti anak-anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian di awal nanti akan saya berikan persepsi terlebih dahulu tentang materi. Kemudian juga anak-anak nanti akan saya berikan motivasi, terus nambah materi sedikit tentang apa itu vitamin, obat, desinfektan, dan nanti mereka harus bisa mengembangkan dan mencari dari beberapa literatur tentang materi yang akan saya sampaikan tersebut. Selebihnya mungkin itu tadi yang akan saya lakukan untuk di pembelajaran ini. Jadi Bapak, berarti rencana atau rancangan pembelajaran yang akan Pak Vicky pakai nanti yaitu dengan memakai model PBL atau problem based learning. Kemudian metodenya Bapak bisa menggunakan diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian mungkin ada penugasan. Nah, kemudian yang keempat mungkin yang saya ingin tanya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pakai atau gunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Untuk media pembelajaran ya yang akan saya gunakan nanti, saya akan jelas menggunakan untuk alatnya, saya akan menggunakan laptop, kemudian ada proyektor LCD, kemudian nanti saya juga akan menyampaikan materi untuk persepsi itu mungkin dalam bentuk PowerPoint, kemudian juga saya akan menampilkan video tentang materi tersebut. Terus saya juga membuat lembar kerja peserta didik atau KPD, dan nanti di akhir untuk yang KPD ini nanti saya akan melakukan penugasan ke anak-anak tentang mengidentifikasi berbagai macam jenis obat vitamin itu bisa secara bentuk fisik maupun secara bentuk gambar, ini termasuk apa. Ini tugasnya semacam itu. Baik Bapak Vicky, kira-kira kapan akan dilakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari ini atau harinya kapan? Kelasnya kelas apa? Kemudian jam berapa? Baik, kebetulan untuk materi tersebut akan saya lakukan di kelas 11A2, dan kebetulan juga itu harinya pembelajaran ada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 4, nanti jam ke-1 sampai dengan jam ke-4 saya akan melakukan pembelajarannya. Baik Bapak, nanti saya akan datang ke kelas tersebut, kemudian akan melakukan supervisi kelas yang saya akan melihat jalannya serta mencatat hal-hal yang akan terjadi di dalam kelas tersebut. Nah, nanti setelah Bapak melakukan proses kegiatan pembelajaran atau observasi di dalam kelas, yang saya juga akan melakukan pengamatan. Kita akan melakukan percakapan terakhir, Bapak. Ya, dalam percakapan terakhir itu juga kita akan didampingi oleh pengajar praktek saya, yaitu Bapak Majid, yang kebetulan itu termasuk juga dalam kegiatan tugas kita. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi hari ini? Jadi untuk hasil yang saya dapatkan dari kita komunikasi atau pra-observasi komunikasi, sedikit banyak saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan
kemudian juga saya harus dari media tersebut nanti harus saya persiapkan dengan sedetail mungkin, sebaik mungkin agar materi yang akan saya sampaikan bisa mengimbas ke para siswa dan tujuan pembelajaran 3 tadi di awal itu bisa terlaksana semua. Jadi Bapak Diki, baik, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di dalam kegiatan percakapan pra-observasi. Sampai ketemu pada kegiatan observasi di dalam kelas nanti pada nanti Pak ya, hari ini hari Rabu. Kemudian percakapan hari ini sudah selesai Bapak, sampai ketemu juga di hari yang akan datang. Mungkin nanti kalau sudah ada ketemuan lagi kita bisa berbincang-bincang. Terima kasih ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan beberapa dipimpin berdua dulu. Lanjut siapa? Ya Allah. Ya Allah. Baik. Sebelumnya Pak Diki akan mengabsen kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, semuanya hadir? Baik, kalau semuanya sudah hadir. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Indikasi ternak sehat dan ternak sakit. Nah, sekarang dan pada hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu adalah vaksin, obat, dan desinfektan. Hubungannya apa dengan ternak sehat dengan ternak sakit? Namanya ternak sehat dan ternak sakit pasti harus kita sembuhkan yang sakit, ya kan? Nah, cara menyembuhkannya bagaimana? Menggunakan obat, bisa vitamin dan sebagainya macamnya untuk menyembuhkan supaya ternak tersebut sehat kembali. Itu ya. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yang seperti bisa kalian baca di depan. Yang pertama adalah melalui diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan bisa membedakan antara vaksin itu yang bagaimana, obat itu bagaimana, vitamin yang bagaimana, serta desinfektan yang bagaimana. Ya. Selanjutnya melalui diskusi dan nanti kalian silakan mencari referensi dari Google lewat HP kalian, lewat gawai kalian. Silakan nanti kalian juga bisa menjelaskan kegunaan vaksin itu gunanya untuk apa toh, vitamin untuk apa, obat untuk apa, serta desinfektan untuk apa. Kemudian selanjutnya menggali informasi, kalian bisa mengidentifikasi berbagai jenis vitamin, obat beserta fungsinya. Yang terakhir, melalui proses observasi kalian dapat melakukan atau memberikan berbagai jenis obat dan vitamin pada ternak. Karena kalau kita sudah tahu obatnya apa, maka kita harus bisa memberikan obat tersebut pada ternak dengan cara yang benar. Ya, ini tujuannya. Saya akan lanjutkan. Nah, silakan perhatikan gambar di depan. Jelas ya gambarnya ya? Dari keempat gambar tersebut, siapa yang mau menjawab? Ini gambar apa ya kira-kira? Mana ya yang bawah ini? Ini gambar apa? Yang pertama ini, yang sepasang itu ada yang paling atas sebelah kanan. Saya, karena saya berarti kiri kalian. Apa ini gambar apa? Yang mau angkat-angkat silakan. Vaksin. Ya apa? Vaksin. Apakah betul vaksin? Kita cek dulu. Oke, betul doang. Gambar yang pertama ini adalah vaksin, ya. Kemudian yang kedua, yang di tengah ini, yang paling besar sendiri, dia ada gambar sendok. Kemudian di dalam sendok itu ada gambar apa? Siapa yang mau jawab? Oke. Apa? Obat. Kita cek dulu apa benar. Oke, betul sekali. Gambar yang selanjutnya, siapa yang mau jawab? Oke,
Nggak bisa. Vitamin. Hah? Vitamin. Tahunya dari mana? Merek apa ya? Gus soalnya. Bukan ya? Ini bukan di endorse ya ini ya. Kita lihat apakah benar vitamin. Nah, coba benar vitamin tepuk tangan buat Novi. Yang paling bawah sendiri ada dua ini. Siapa yang mau menjawab? Dari kelompok yang berat? Siapa? Ya, ini silakan. Desinfektan. Apa? Desinfektan. Desinfektan. Apa maksud? Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Kalian ya, semuanya ya. Kemarin kita sudah belajar ya? Ya. Bisa menjawab dengan benar. Baik. Nah, selanjutnya tadi sudah kalian tahu vaksin, ya kan? Tadi sudah pernah vaksin. Vaksin itu apa toh Pak? Vaksin itu ini. Apa yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Atau secara gampangnya, vaksin ini adalah dibuat dari virus yang sudah dilemahkan untuk tujuan dimasukkan ke dalam tubuh makhluk hidup supaya makhluk hidup tersebut punya sistem kekebalan. Jadi secara biologi tubuh kita ini memiliki tentara, ibaratnya seperti itu. Nah, tentara ini fungsinya untuk melawan berbagai macam jenis penyakit. Akan tetapi tentara ini harus kita latih dulu supaya dia tahu ini musuh atau ini lawan, gitu ya. Nah, vaksin ini yang saya bilang tadi adalah virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tujuannya supaya tentara dalam tubuh kita itu tahu itu loh musuh, ini loh musuh, gitu ya. Setelah tahu ini musuh, maka tentara itu akan otomatis melawan. Nah, semacam itulah fungsi vaksin. Jadi vaksin itu merupakan sebuah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan sistem kekebalan. Maka vaksin itu bukan untuk mengobati, tapi untuk meningkatkan sistem kekebalan kalian. Ya, jadi kayak seperti barusan kemarin kita melakukan vaksin COVID. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mati Pak? Bukan. Tujuannya untuk mencegah dan meningkatkan kekebalan kita terhadap virus COVID sehingga kita tidak terserang virus COVID. Gitu ya, vaksin itu punya seperti itu. Oke, kemudian tadi yang gambar nomor 2 obat. Apa tahu obat? Nah, ini obat itu adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologis dari Anda atau itu dalam rangka. Di sini saya ingin kalian berdiskusi dengan temannya, ya. Ini saya tampilkan gambar, jelas ya gambarnya ya. Ada 3 buah gambar. Di atasnya ada tulisan bentuk sediaan obat dan cara pemberian obat pada teman. Nah, kira-kira kalau kita bahas satu dulu, bentuk sediaan obat. Yang gambar pertama warna hijau di atas sendok ini bentuknya apa? Ya Pak, yang mau tahu? Silakan. Oke, katakan. Jadi yang ini kira-kira apa? Sediaannya apa? Berupa apa? Pulvis atau serbu? Tanya dulu benar apa enggak? Oke, pulvis atau serbu. Apa yang benar dengan pulvis atau serbu? Merupakan campuran jaringan bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Oh, merupakan campuran dari bahan yang dihaluskan. Tepuk tangan dulu untuk dua teman kalian. Dalam 10 menit nanti saya akan menunjuk setiap perwakilan kelompok. Tolong disebutkan kira-kira sediaannya apa lagi selain dua ini. Kan dua contoh ini, yang satu pulvis atau serbu, kemudian ada kapsul, ya. Nanti silakan disebutkan dengan teman satu kelompoknya. Kira-kira sediaan yang lain bentuknya itu apa saja? Bisa? Bisa. Oke. Silakan diskusikan dulu.
solusi. Apa? Selain itu apa lagi bentuk kerjaannya? Hah? Solusiones. Atau apa? Larutan. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan solution atau larutan? Merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat-kimia yang dapat larut, biasanya dilakukan di dalam air. Merupakan sediaan pada dalam berbagai Lagi, nomor 3 apa? Ya. stamina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Oke, suppositoria. Oke, satu lagi, ngomong apa? Siapa? Injeksi Injeksi. Oke. merupakan kesediaan steril, merupakan larutan semulasi atau suspensi atau serbu yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Nah, silakan perhatikan di depan. Di depan ada 2 buah gambar obat. Mungkin dari 2 buah gambar yang ada di depan ada dari perwakilan kelompok yang bisa menjelaskan ini maksud obat dua jenis gambar ini apa? Ada yang bisa? Yang bisa menjelaskan? Oke, silakan nomor 1. Antibiotik. Nah, kemudian yang satu lagi apa itu? Antihistamin. Nah, apa tuh antibiotik itu mungkin tahu dia? Golongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai akan menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi bakteri. Nah, jadi pengertiannya yang dijelaskan kelompok 1 dulu tangan, Adri, tepuk tangan dulu kelompok 1. Jadi antihistamina. Ini ada lagi di depan, ini gambarnya adalah gambar desinfektan. Seperti yang di awal tadi materi Pak Vicky tadi, desinfektan itu fungsinya untuk apa? Membunuh dasar atau yang pertama adalah obat cacing. Salah satu obat cacing yang cukup bagus untuk membunuh cacing adalah ivermectin. Ivermectin diaplikasikan dengan cara injeksi subkutan. Obat ini bisa melindungi ternak dari infeksi cacing dan parasit di kulit seperti caplak, kutu, dan kumis. Fungsi utamanya adalah untuk di depan kalian ini, di depan saya juga ini ada 1, 2, 3, 4 jenis obat. Ya, nanti saya silakan kalian perhatikan langkah kerjanya, ya. Kemudian silakan diisi jawabannya di sini, ya. Nah, berhubung ini ada 4 dan semuanya harus disimpan 4-nya, maka nanti setiap kelompok saya berikan 1 jenis obat, ya, atau vitamin atau apakah ini nanti saya silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya dan diidentifikasi, ya, hasilnya. Nanti saya beri waktu 5 menit. Obat ini akan berputar, ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi obat yang di kelompok 1 pindah ke kelompok 2, kelompok 2 pindah ke kelompok 3, kelompok 3 pindah ke kelompok 4 pindah ke kelompok 1 dan seterusnya sampai semuanya menjawab 4. Kita masuk ke depan, orang kelompok akan ngambil formnya. Saya akan membagikan satu jenis. Ya. Ini kelompok 3 dan 4 silakan maju sini. Perwakilan silakan ambil dulu. Ya. Nama obat 1 Dinalten. Bersedia Apa? Dinalten. Oke, terus Bersedia obat salep. terus Kandungan kimia gentamisin. Jenis obat antibiotik. jenis obat antibiotik. Oke, teman-teman untuk kelompok.
Nomor 2, nama obat B kompleks. Obat B kompleks, ada nggak B kompleks? Oke ya. Bahan sediaan obat injeksi. Nah, ada obat injeksi. Terus Kandungan kimia vitamin B1. oke. Jenis obat vitamin. Terus jenis obatnya? Vitamin. Artinya sudah. Empat tadi sudah disebutkan. Sudah. Hah? Yang sejam belum mana? Oke, Bomektin ini apa? Obat apa Bomektin ini? Mereknya ada jenisnya adalah Tujuannya apa? Jumlah populasi itu jumlah total ayam yang dimiliki ya. Jadi tadi dari soalnya diketahui populasinya 10.000, beratnya konsentrasinya 200 gram, untuk airnya 3.000 liter, berat badan ayamnya 1,6, dosisnya 55 mg per kilogram berat badan. Ditanya pemberian antibiotik oksimetri untuk 1 kali pemberian. Berapanya? Karena ini menarik, kita bahas di sini. Caranya menghitungnya ini menggunakan dari berat badan dikali jumlah ayam, berat badan ayam ya, dikali jumlah ayam kali dosisnya, kemudian ini dibagi dengan zat aktif atau sediaan obat. Singkatnya langsung ke sini. Adalah hasilnya sama dengan pemberiannya adalah 2.200 gram per hari atau sama dengan 11 bungkus. Nah ini menarik. Yang perlu kalian perhatikan di sini. Kalau ini rumusnya sudah pasti berat badan kali jumlah ayam kali dosis. Dosisnya ini sudah benar ya, sebutnya ini 1,6 adalah berat badan ayam, 10.000 adalah jumlah populasi ayamnya, 55 adalah dosis yang dianjurkan untuk setiap kali pemberian per kilogram berat badannya. Ya. Kemudian dibagi dengan 1000 kali 80. Nah ini 1000-nya ini apa? 1000-nya ini adalah apa? 1000-nya dari mana? Ayo, saya tahu. 1000-nya ini adalah dari sini. Karena ini adalah 80 gram, kemudian dosisnya adalah miligram, ya, maka turun dikalikan 1000. Maka setelah ini kan bisa dicoret. Ini nolnya 3, ini 1,6 kali 1, 1,6 kali 55 dibagi dengan 8. Jawabannya adalah 2.200 gram. Atau kalau kalian sudah tahu tadi beratnya 1 bungkus itu 200 gram, maka tinggal kali saja kalau 1 bungkus itu 200 gram itu 2.200 gram, maka dia adalah 11 bungkus. Ada yang jawabannya beda? Ya, sama semua? Oke, berarti kalian sudah paham cara menghitung dosis ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari sini ya, dari tugas ini, dari tugas materi ini bisa menarik kesimpulan bahwa vitamin, vaksin, obat, vitamin dan desinfektan merupakan hal yang penting untuk yang kita harus sediakan di peternakan kita. Sebagai fungsinya vaksin tadi untuk meningkatkan kekebalan, obat untuk mengobati, vitamin untuk memberikan daya tambah, ya, kemudian desinfektan untuk membunuh kuman sebelum tempat itu digunakan.
Maka keempat-empatnya ini sangat penting, harus kita sediakan kalau kita mau jadi peternak yang aktif dan yang sehat, ya, pemeliharaan yang sehat, maka itu harus dilakukan. Nah, ini sampai sini ya. Untuk perhitungan dosis juga jelas ya. Jadi dosis obat itu caranya sangat mudahnya adalah sediaan obatnya dibagi dengan bobot badan. Sebenarnya itu. Karena di sini cara pemberiannya ini adalah cara pemberian melalui air, maka caranya adalah ini, atau melalui air minum, rumusnya adalah ini lagi. Nanti berbeda lagi dengan pemberian lewat injeksi. Kalau injeksi langsung sederhana saja, kan kita mau memberikan ini katakanlah obat ini tadi, buat meeting. Ya. Rata-rata berat sapi itu kan katakanlah 100 kilo lah ya. Ini sedianya hanya 20. Maka 20 mili dibagi 100 kilo dapatnya berapa? 0,02. Ya kan? Nah, jadi seekor sapi ini kalau kita ingin mengobati dengan bobmetin supaya tidak cacingan, tidak parasitan, tidak kutuan, maka kita hanya membutuhkan 0,2 mili saja. Sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian bisa menghitung dosis, maka kalian juga bisa menghitung kebutuhan obat untuk dirimu sendiri. Ya, jadi kan Amoxan ini 500 mg, berat badannya berapa ya? Berat badannya 80, tinggal bagi aja. Berarti kamu butuhnya berapa? Ya, oke, jelas? Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Oke, kalau tidak ada, silakan tugasnya dikumpulkan. Tadi hasil lembar tugasnya dikumpulkan. Kita persiapan untuk pulang. Yuk. Oke, perwakilan saja yang lakukan tugasnya. Bulan. Silakan siap-siap, badannya dicek kanan kirinya, dan mata dari ketinggalan. Kita ingat. Oke, silakan untuk kalau tidak siap untuk apa silakan ini berdua. Oke, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya tetap jaga kesehatan karena kita musim pancaroba ya. Dan ingat juga pesan dari sekolah. Silakan mulai besok untuk aktif memakai masker lagi karena COVID namanya sudah mulai agak naik lagi ya. Jadi tolong gunakan masker lagi ya. Tetap jaga jarak dan cuci tangan juga harus digunakan lagi. Ini demi kebaikan kita bersama. Semoga COVID segera reda dan tidak terjadi pelajaran daring lagi ya. Iya. Rasa itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arya Yunani, JKP Angkatan 9. Saya kali ini ditemani oleh Bapak Vicky beserta dengan Bapak Majid selaku PP dari JKP. Assalamualaikum Pak Majid, Pak Vicky, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Vicky? Siap nih yang pasca. Insya Allah siap. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, pada kegiatan percakapan pasca observasi kali ini saya ingin bertanya-tanya tentang jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin. Pertama saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bapak berkaitan dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin. Ya, alhamdulillah kemarin proses observasi di awal sedikit nervous karena dinilai atau diamati, jadi sedikit agak nervous, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Ya, alhamdulillah Pak Mir. Alhamdulillah Bapak sudah pelaksanaan observasi sudah berjalan dengan baik. Kemudian
mohon bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan dan langkah-langkah yang dilakukan Bapak di dalam kelas kemarin. Baik, jadi untuk kemarin itu materi yang diobservasi ketika mengidentifikasi vaksin, obat, vitamin dan desinfektan untuk ternak. Kemudian untuk dari yang kemarin untuk pengetahuannya, harapannya adalah peserta didik itu mampu mengidentifikasi yang mana namanya vaksin, namanya vitamin, obat dan desinfektan itu yang seperti bagaimana jenisnya dan bentuknya. Kemudian untuk aspek dari keterampilannya, harapannya adalah siswa itu bisa menggunakan atau menggunakan bahan vaksin, obat dan vitamin itu sesuai dengan perututannya untuk ternaknya, seperti itu. Jadi Bapak, berarti di area pengembangan yang sudah dicapai pada waktu pembelajaran itu ada dua ya, aspek pengetahuan sama aspek keterampilan. Dan aspek pengetahuannya tadi Bapak, siswanya sudah mampu mengidentifikasi antara vaksin, obat, serta vitamin, desinfektan juga. Kemudian siswa juga bisa membedakan mana vaksin, obat, vitamin dan desinfektan. Kemudian pada aspek keterampilannya bisa melakukan penggunaan dari vaksin, obat serta vitamin dan desinfektan. Baik Bapak, nah sekarang menurut Bapak kendala-kendala yang mungkin dihadapi sewaktu melakukan pembelajaran kemarin Bapak? Mungkin kendala-kendalanya yang pertama adalah dari segi bahan prakteknya dulu. Jadi kemarin itu mungkin tidak hanya beberapa yang saya dapatkan yang real nyata di depan untuk saya tunjukkan berupa ini loh vaksin, ini obat dan desinfektan, itu hanya beberapa saja, tidak semuanya. Jadi kendalanya yaitu jadi untuk mengidentifikasi lebih banyak menggunakan gambar, berupa gambar saja, tidak berupa realnya. Kalau realnya kemarin yang ada bahannya yang sebetulnya ada di lab itu hanya vaksin, terus obat, desinfektan. Kalau vitaminnya kemarin hanya sebatas gambar, karena memang jarang sekali kita di sini menggunakan vitamin karena sudah tercover itu. Itu saja kendalanya. Dan juga mungkin karena berupa gambar, jadi masih beberapa siswa itu bingung identifikasinya. Ini vaksinnya mana, ini vitamin ini apa, ini apanya, itu masih agak sedikit bingung. Tapi tidak terlalu banyak yang bingung, sudah bisa masuk semua. Sudah jelas lah penyampaian saya kemarin. Jadi intinya anak-anak itu, siswa itu belum bisa secara menangkap ya, apa yang jenengan sampaikan, berarti kurang apa nih? Antara mungkin kontennya deh Pak. Kontennya, karena jadi kontennya kurang apa namanya? Menurut saya sudah bagus, tapi mungkin karena hanya berupa gambar, jadi anak-anak juga melihatnya karena gambar. Kalau kita cari di internet kan dengan realnya kadang agak sedikit berbeda, jadi prosesnya masih bingung untuk mengidentifikasinya. Oke, berarti mungkin kedepannya rencana Bapak? Kedepannya nanti mungkin ya saya akan mengusulkan untuk akan saya adakan berupa bentuk realnya dan gambarnya, jadi supaya bisa anak-anak itu supaya lebih paham lagi, oh vaksin itu seperti ini, vitamin ini. Karena kalau dari segi gambar saja kurang nanti penanggapannya. Berarti nanti kedepannya bisa diperbaiki ya. Nanti Bapak. Kemudian yang terakhir mungkin kira-kira rencana perubahan apa yang tidak sesuai dengan rencana yang tadi Bapak sampaikan? Selain itu tadi ya, kekurangannya dari kemarin kan saya menggunakan metodenya kan PBL, problem listening, di mana di pembelajaran kemarin anak-anak saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk melakukan identifikasi obat, vaksin dan sebagainya. Karena kendalanya ada satu bahan tadi yang vitamin itu tidak pernah ada, itu jadi anak-anak untuk mengidentifikasinya ini vitamin itu saya berikan contoh vitaminnya vitamin pada manusia.
contoh obatnya tidak pada manusia karena vitamin di ternaknya yang langsung bentuknya itu kita belum ada. Tapi nanti kedepannya insya Allah mungkin saya akan mau dari media dan bahan prakteknya nanti akan lebih saya siapkan lebih lengkap lagi, termasuk juga mungkin nanti proses menghitung sampai bahkan mungkin melakukan pemberian ke hewan ternaknya biar anak-anak itu lebih jeli dan lebih tahu cara penggunaannya itu tepat atau tidak. Mungkin di semester depan. Mungkin di semester depan akan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya dan mudah-mudahan rencana Bapak ke depan dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi